Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat suka sehat. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya dan berkah rezekinya. Teman-teman, di video kali ini kita akan santai saja ngobrol, bercerita hal-hal yang ringan saja, yang mudah-mudahan dari hal-hal yang ringan ini tentu kita bisa dapat sesuatu insight atau pengalaman baru ya bagi Bapak Ibu teman-teman semua yang memang senang dan hobi di terapi. Teman-teman, ini saya ada sebuah bagus banget nih. Ada banyak orang yang bercerita, Kang, saya kok berasa badan tuh enteng banget ya. Selepas dipijat, selepas dibekam, selepas diterapi. Emang sebegitu dahsyatnya kah atau memang gimana sih kok orang habis dipijat tuh enteng? Bapak Ibu yang mengalami hal yang sama pernah ngerasain juga nggak? Coba komen di bawah ya. Dan itu sebenarnya kan gini, kalau memang kita berasa habis diterapi pijat jadi enteng dan ringan, padahal kan tubuh kita tuh nggak berkurang ya, bener nggak? Tubuh kita tuh nggak tiba-tiba yang tadinya dipijat 60 kilo, habis dipijat jadi 50 kilo gram ya beratnya, kan enggak juga teman-teman. Nah, itu tuh kenapa bisa terjadi dan apakah itu terjadi biasa aja atau memang ada sebuah mekanisme tersendiri. Nah, teman-teman, di sini banyak orang yang berpikir bahwa pijat tuh hanya untuk sekedar ya enak-enakan aja lah, dipijat-pijat biasa aja, nggak berpengaruh apa-apa. Apakah benar demikian atau seperti apa? Padahal dalam tubuh kita tuh benar-benar ada yang berubah loh. Kalau enggak, mana mungkin bisa jadi enteng kan? Habis dipijat kan nggak mungkin. Dan menariknya, tubuh kita tuh sebenarnya butuh dipijat, bukan cuma suka dipijat. Jadi kata-kata butuh dan suka atau kecanduan tuh beda teman-teman. Kayak saya butuh minum karena ada bagian-bagian organ tubuh saya yang membutuhkan cairan. Kan kalau saya minum setiap hari 2 kali, 3 kali, 5 kali, 6 kali setiap gelas, beberapa gelas setiap hari, itu kan bukan menunjukkan saya suka atau kecanduan air kan, tapi emang kebutuhan tubuh saya. Begitupun dengan pijat teman-teman. Nah, sekarang sebelum kita ngebahas yang lain, kita sekarang bahas dulu dari si otot. Setiap kita duduk nih, saya duduk, Bapak Ibu duduk, main HP, kurang gerak, itu tuh akibatnya otot kita tuh rata-rata tuh pasti tegang atau kaku. Nah, bayangin kayak karet yang terus ditarik, lama-lama kan jadi kaku juga, di batas akhirnya gitu ya. Apalagi jarang dilatih, jarang dilakukan peregangan-peregangan atau olahraga, itu tuh pasti kaku banget. Nah, saat dipijat, otot yang tadinya tegang tuh mulai lemas. Titik-titik yang ngunci atau kaku tuh mulai dibuka, atau kalau kita terapis pijat bilangnya dibongkar gitu ya. Dibongkar tuh semacam ya dirilis. Lalu kemudian aliran dalam otot jadi lebih lancar. Aliran darah dalam otot tuh lebih lancar. Gitu ya. Makanya kenapa orang habis dipijat tuh berasa enteng. Sebenarnya kan bukan berat badannya berkurang, tapi memang aliran darahnya mengalir dengan seharusnya, semestinya, sehingga berasa enak aja tubuhnya karena semuanya dicukupi, nutrisinya, oksigennya, aliran darahnya, dan lain-lain. Maka selepas pijat kadang kita terasa enak, terasa rileks. Nah, itu tandanya, kalau boleh saya katakan itu tidak berlebihan mungkin ya, tapi itulah sedang diperbaiki, sedang direposisi, sedang di semacam manipulasi, atau memang sebuah hal yang sedang dirawat, diperbaiki, diselesaikan itu problemnya. Nah, teman-teman, dalam tubuh kita tuh kan paham ya, di dalamnya itu ada peredaran darah. Di sini nih saya baca. Sekarang kita peredaran darah. Kalau tubuh kita jarang gerak, jarang beraktivitas, darah kita tuh ngalirnya nggak optimal. Kenapa? Karena kan jantung terlihat santai. Tapi kalau kita gerak, olahraga misalkan, itu tuh kan detakan jantung tuh
agak kenceng, dan ketika detakan jantung agak kenceng, kita tuh pompaannya itu jadi maksimal, aliran darah itu mengalir dengan deras. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita jarang gerak, jarang semacam peregangan, pelenturan, itu tuh minimal biasanya badan cepat pegal, cepat capek, dan semacam kurang segar gitu, kurang pes, kurang fit. Nah, pijat itu membantu melancarkan peredaran darah, membantu oksigen menyebar ke seluruh tubuh, mengurangi penumpukan yang bikin badan gak nyaman. Makanya setelah dipijat, badan terasa lebih ringan. Nah, teman-teman, tahu nggak bahwa ketika pasca pijat, itu tuh semacam yang tadinya sumbatan-sumbatan yang ada di aliran darah itu kayak kebuka gitu. Kayak kalau kita mau bayangin sungai, banyak sampahnya, terus kayak si pijat tuh petugas kebersihan yang geser-geserin gitu ya. Dipinggir-pinggirin si sampah yang tadinya numpuk ke tengah, dikepinggir-pinggirin. Jadi aliran air tuh, aliran sungai itu ngalirnya dengan bagus. Maka efeknya tuh kan enteng banget, enak banget kalau aliran darah seseorang lancar. Boleh di search, boleh dicari informasinya bahwa hampir semua jenis pengobatan itu salah satu fungsi dan manfaatnya adalah tujuannya adalah melancarkan peredaran darah. Karena kalau lancar peredaran darah, dikasih obat dikit, dikasih vitamin, dikasih buah, sayur, itu cepet nyampe-nya ke titik yang seharusnya. Bayangin, kalau lalu lintasnya macet, itu tuh jangankan sampai, dia tuh tersendat dan menumpuk. Seperti itu ya teman-teman. Oke, yang paling sering tidak kita sadari adalah saraf kita juga ikut dipijat. Nah, saat tubuh disentuh dengan teknik yang tepat, otak mengirim sinyal dengan rileks, dengan santai. Hormon stres menurun, tubuh masuk ke mode tenang. Makanya orang kadang habis dipijat atau saat dipijat tuh ngantuk, tidur enak. Nah, makanya napas lebih lega, pikiran lebih tenang, bahkan sampai ngantuk dan tidur. Nah, itu teman-teman ya. Salah satu dari sekian banyak manfaat, mungkin belum tersampaikan semua, tapi setidaknya itu bisa jadi acuan awal bahwa sebegitu dahsyatnya ternyata manfaat atau memang keunggulan daripada pijat itu sendiri, terapi pijat sendiri. Dia paling lama sejarahnya, namun juga bertahan sampai hari ini tuh bukan sesuatu yang biasa. Ini tuh pasti luar biasa.